Mukarram Bapak Kiai Haji Sumarno Sapi dipersilahkan dengan segala hormat. Hadirin dimohon untuk tetap berada di tempat. Insyaallah Bapak Kiai Haji Sumarno Sapi akan memberikan mauizah sanah dan sekaligus menutup acara Isra Mi'raj pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana barang-barang Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa balighna waghfir lana hamdan lillahi syakirin summa salatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wan nabiyina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarih wa man tabi'ahu huda ila akhiri ayami amma ba'du. Al-Mukarramun akhifillah adailallah Ketua Majelis Ulama DKI Jakarta Barat Kiai Haji Abdurrahman Shaheh yang baru saja menyampaikan mau'idhah hasanah, Ketua PWNU Jakarta Barat Kiai Haji Syamsul Arifin, panitia penyelenggara DKM Masjid At-Taqwa, Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, lupa satu lagi Ibu Wali Kota yang baru saja meninggalkan kita, alhamdulillah bisa hadir berkunjung ke tempat kita. Pada kesempatan pagi menuju siang ini dengan izin Allah kita bisa duduk kumpul bersama dalam peringatan Isra wal Mi'raj junjungan alam Sayyidul Mursalin baginda Rasul Nabi kita Muhammad, yang walaupun kita sekarang udah hampir masuk di pertengahan bulan Sya'ban, mudah-mudahan Allah sampaikan kita bulan Ramadan, amin ya robbal. Saya nggak panjang lebar, saya mah cuma orang kampung dewek, hitung-hitung silaturahmi bisa ketemu. Ini pun juga saya sempatkan waktu karena DKM datang ke rumah, laporan Kiai mau rajaban, syukur sekalian kita bikin acara, jangan kagak datang. Karena sebenarnya saya juga udah off dulu sementara, karena insya Allah besok saya mau berangkat rutin, kalau malam nisfu saya ada di Mekah. Udah kita ngomong yang singkat-singkat aja dah ya Bu. Yang pertama, kenapa Nabi Muhammad di Isra wal Mi'rajkan, kan gitu. Peristiwa perjalanannya banyak Allah jelaskan dalam Al-Quran.
sampai lahirlah pendapat para ulama bagaimana perjalanan Rasul digambarkan oleh Nabi. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan. Apa yang pertama, latar belakang kenapa Nabi mendapatkan peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah Allah kasih kepada para Nabi dan Rasul sebelumnya. Bu, woi, orang kan kudu tahu sebabnya. Iya apa iya? Itu bocah lahir sebab siapa? Lah sebab babanya. Lah kalau babanya kagak kerja tengah malam kagak bakal jadi. Ibu makan cuma nampung doang. Ya Pak ya. Bapak ngasih saham 2 kecerot. Dapat 9 bulan keluar tuh mata melotot. Lah kalau pikirin pakai otak akal kita, masuk 4 on keluar 3 kilo. Bocah pulang, ini urusan orang dewasa. Masuk ke akalan kagak? Woi, masuk akal kagak? Sama dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Makanya Allah awali dengan kalimat tasbih, karena peristiwa itu ada nilai kebesaran Allah yang Allah tunjukkan kepada seluruh alam jagat semesta. Paham oi? Apaan? 2 kecerot. Nih kita pelan-pelan dah kita buka, insya Allah paham. Amin ya robbal. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Apal tuh ayat, mari kita kupas atu-atu. Allah awali dengan kalimat tasbih, peristiwa yang luar biasa di luar logika peradaban akal manusia. Orang mana bisa tembus luar angkasa dengan waktu yang singkat? Kalau bukan itu mukjizat. Logika akal mana juga ibu-ibu masuk 4 on keluar 3 kilo dari tempat yang sama, lubang yang sama, keluar itu juga. No, tanya orang wadon, pikirin dia ngerasain ngeluarin, kita mah orang laki cuma naruh saham doang. Artinya bahwasanya tidak lepas dengan intervensi Allah. Ini pelajaran nih, woi, apaan? Hidup itu tidak lepas dengan intervensi Allah. Satu, baca dalam Quran. Ibu-ibu apal banget tuh ayatnya, tuh suratnya. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli wa ilaihi turja'un. Kita kan akhir belakangan ini cuma terjebak dengan pemaknaan bacaan tanpa kita teliti, tanpa kita kaji, tanpa kita analisa. Hidup ini memang real tapi penuh misteri. Halo? Hidup ini real tapi penuh ada 3 hal misteri. 1, umur. Siapa yang tahu umur kita? Siapa yang kasih kita hidup? Di mana kita akan berakhir? Kagak tahu. Ini umur doang kita ngomongnya, bukan nakut-nakutin. Hari ini kita masih bisa napas, jam segini masih kita bisa kumpul, sore belum tentu. Iya Pak ya. Ada hari ini yang kelihatannya sehat, seger, buger, bisa ngobrol, ngomong sama tetangga, bikin gosip, bikin update status. Sore mah belum tentu tuh tangan tuh jari bisa megang HP. Ayo dah.
Wa matadri nafsum mada taksibu qada wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Artinya kan manusia di dalam perjalanan hidup ini memiliki keterbatasan. Yang kita dapat di hari ini anugerah dari Allah. Ibu bapak, Rasul Isra wal Mi'raj lagi amul khuzni. Istrinya Nabi wafat, pamannya Nabi juga dipanggil oleh Allah. Kita orang yang paling bersyukur. Rasul sampai keluar air mata nangis ketika paman Nabi yang bernama Abi Thalib wafat meninggal dunia. Sampai Nabi tongkrongin, paman Nabi enggak mampu menyebut 2 kalimat syahadat. Angan. Ya udah becokot dah dulu. Ngaji kalau campur makanan memang begini udah. Ini mahalnya karunia apa? Hidayah. Lah kita kan bukan yang orang hidup sejaman dengan Rasul. Kita hidup udah di zaman yang paling belakangan begini, tapi kita masih bisa dapat hidayah, berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Yang kedua, berani membuktikan keislaman kita dengan menjalankan syariat, apalagi ada syiar pengajian agama kayak model begini. Alhamdulillah. Untung gak kita? Woi, untung kagak kita? Makanya jantungnya sholat cuman satu, hidayah. Jantungnya sholat Al-Fatihah. Di dalam Fatihah ada kunci yang paling mahal. Kita sholat bukan minta banda, kita sholat bukan minta harta, kita sholat bukan minta jabatan, kehormatan, kedudukan dan sanjungan. Yang mahal kita minta hidayah dari Allah. Ini kalau bukan dapat hidayah begini nih, kita nggak bakal hujan-hujan begini kumpul di sini, Pak. Ya Pak ya, bergeledek kagak ada yang mau datang. Lagi pengantin baru, mendingan gua ke Keban. Ya Pak ya, lah hujan dari pagi ampun-ampun. Saya malam pulang jam 1:30, hujan gelontoran gedenya masih di tengah jalan. Tapi karena dorongan hidayah, alhamdulillah, yang dekat yang jauh bisa kumpul silaturahmi. Apalagi Masya Allah kita ada pengajian Isra wal Mi'raj syiar agama, langsung dapat Allah berikan jaminan karena mahalnya hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sampai apa kata Rasul, walikuli khutwatin magfiratum minallah. Setiap langkah kita datang ke majlis ilmu mensiarkan agama, langkah kita akan dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Udah sampai sini aja. Ono besek. Kalau kelamaan ntar pada benyenye. Gimana, setuju? Lah saya makan orang dalam, Bu. Bahkan tadi udah banyak dengerin nasihat. Oleh karena itu ibu bapak, hidup ini kagak lepas dengan intervensi. Apa maksudnya? Manusia mendapatkan keagungan kebesaran dari Allah. Kalau kita mau sandarkan diri hidup kita kepada Allah, insya Allah akan diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Percaya apa percaya? Yakin apa yakin? Ngomong mah bedung, geran mah BLT lu pada berebut. Hush. Lah kalau yang namanya Allah kasih, jangankan kita susah, jangankan kita senang, jangankan kita sehat, sakit pun yang Allah kasih kita terima. Rasul, bayangkan saya tadi, peristiwa ini enggak Allah berikan kepada semua nabi. Nabi Adam boleh tinggal, Allah sempatkan tinggal di sorga, tapi apakah Nabi Adam diajak dialog dan diundang oleh Allah ke Sidratil Muntaha? Nabi Ibrahim boleh Allah berikan mujizat yang luar biasa, menahan dan tidak dibakar dengan kobaran api yang menyala. Nabi Musa begitu punya kegagahan dan kehebatan, bisa menumbangkan Firaun, tapi apakah Nabi Musa diundang oleh Allah ke tempat singgah sana yang mulia?
Ini kalau saya cerita panjang, ntar gue jadi ustadz, dibayarannya belum jelas ini. Ya namanya orang kampung dewek makan kagak perlu minta bayar, setengahnya aja panitia. Ini kita buat kaca perbandingan. Kenapa kok cuma Nabi? Kalau dibilang, oh Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya Imam Mursalin, lah kenapa dia jadi Sayyidul Anbiya wa Imam Mursalin? Nggak mungkin dong orang dapat pangkat yang tinggi kalau nggak ada punya prestasi. Ibu disayangi sama laki, dicintai sama laki, dibeliin gelang, dibeliin kalung, dibeliin seragam, dibeliin lagi yang namanya perabotan rumah, karena punya prestasi kan sama laki. Nah coba kalau ibu cuek aja sama laki masa bodoh, cuman bisanya nada mulu, laki kagak diurusin, laki kagak diopenin, apa tuh laki nggak kawin lagi sama janda sebelah? Nih, ini kita ngomong secara manusiawi, betul apa betul? Iya apa ya? Apa sih Pak prestasinya Nabi? Nah, ini masuk Isra wal Mi'raj. Dibongkar dalam kitab Sintuduron. Zuhur jam berapa? Jam 12 ya? Setengah jam lagi. Masih kuat nungguin besok ini? Benar. Cuman ngaji kalau udah jam 12 ke sono kan hati pikiran kita udah ayang-ayangan. Kemana tahu. Apa sih Pak prestasinya Nabi? Dibongkar dalam kitab Sintuduror. Ketika Rasul mau Isra wal Mi'raj, Nabi dibawa ke sumur Zamzam sampai dijelaskan wama akhrajakul aflak min qalbihi ada walakinnahu zadat tuhran ala tuhri. 13 tahun Nabi dakwah di kota Mekah, ngajak manusia bertauhid kepada Allah. Jauh lebih berat perjuangannya ketimbang Nabi berada di kota Madinah. Nih kita biar paham. Mudah-mudahan insya Allah kita tambah sayang, tambah cinta sama Nabi. Amin. Karena nggak ada manusia yang paling menyayangi kita pemimpin kecuali baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Sampai Nabi mau wafat, Nabi bukan pikirin anaknya, Nabi bukan pikirin keluarganya, Nabi bukan pikirin sanak familinya. Yang Nabi sebut kita ummati, ummati, ummati. Watakor gua ngomong begini nih. Ini materi TV gua kasih begini. Ono kan per segmen kontraknya beda Pak. Bu. Coba siapa yang mikirin kita? Apa bapak, ibu, emak kita, engkong kita, nyai kita mikirin kita nanti di sono? Di dunia kita susah, kita melarat, kita menderita, masih ada saudara tetangga yang bantuin kita. Tapi kalau nanti udah di sono, masya Allah, setiap di antara kita masing-masing bawa diri pribadi kita. Siapa yang nolong kalau bukan junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad? Makanya ini prestasinya junjungan alam Sayyidul Baginda Rasul Nabi kita Muhammad. Makanya begitu Nabi mau Isra wal Mi'raj, dibelah dadanya, dilihat, diperiksa dulu. Kalau ini sukses, ini berhasil, Nabi bisa berangkat. Kalau enggak, no. Wama akhrajakul aflak min qalbihi ada. Tidaklah dikeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dada Nabi. Rasul berjuang 13 tahun ngajak manusia bertauhid, nggak seperti ustadz dan kiai zaman sekarang bikin ada diundang pengajian, pulang dapat amplop, udah siap dikasih parcel, dikasih hidangan. Nabi boro-boro kayak model begitu, udah modal dewek, Rasul disakitin, bahkan Nabi dihina dan dicerca. Saya emang gak sanggup jadi Nabi Bu, berhenti gue mau jadi Nabi dah. Sanggup nggak kira-kira kita kayak modal begini? Woi, sanggup kagak? Sholat sendal hilang aja terawih, besok ngambek 3 minggu kagak terawih. Gue mah tobat sembahyang di atas, keluar sendal belum lunas.
Ya Pak ya. Ini coba dah besok kan Ramadan, terawih ini semangat cuman seminggu doang. Itu juga kalau lagi imamnya kebetulan yang muda, coba imamnya tua aki-aki lama banget. Wah, habis. Imam ditakra bisa-bisa, no gara-gara dia jadi imam kolak kagak kemakan sampai asinan basi. Apaan? Kelamaan sekali yang cepet diomelin lagi. No gara-gara dia kecepatan, pala gue jadi puyeng. Apa nenek-nenek sampai ya Allah pala gue pisah. Nih kita modelnya Rasul, bayangin, Masya Allah luar biasa. Maka saya bilang saya mah nggak sanggup jadi nabi. Apa nabi ada gajinya? Apa nabi ada pensiunannya? Apa nabi dapat fasilitas? Kagak. Nabi yang lain, Nabi Sulaiman alaihissalam. Bisa ngomong jadi panjang dah gua ini. Saya berikan perbandingan. Nabi Sulaiman ketika beliau mau diangkat jadi nabi dan rasul, Nabi Sulaiman transaksi dulu kepada Allah, ya Rob in kuntu nabiyan fa'tini ilman ja'an wa malan. Berikan 3 faktor baru saya mau jadi nabi. Apa? Minta ilmu. Makanya Nabi Sulaiman apa bahasa semut juga bisa. Nabi Sulaiman ngomong sama pepohonan. Minta lagi Sulaiman, minta apa? Minta harta. Habis minta harta, Nabi Sulaiman minta kekuasaan. Hebatnya Ratu Balkis kalah dengan Nabi Allah Sulaiman alaihis salam. Masya Allah. Tuh Nabi Sulaiman. Nabi pernah nggak minta sama Allah? Jadi anak yatim, hidup susah, menderita, kudu usaha dewek. Tapi Nabi nggak pernah bangga jadi orang susah. Nggak kayak kita udah susah nyusahin, tambah lagi bangga jadi orang susah. Nggak dimasukin daftar BLT, RT diomelin. Betul apa betul? Iya apa iya? Rasul Pak tuh. Maka begitu Nabi dakwah, begitu Nabi dapat peristiwa itu, dilihat dulu sama malaikat. Betul nggak utuh menjalankan perintah Allah? Betul nggak tulus Nabi dan ikhlas? Tapi dibilang tadi walakinnahu zadatku tuhron ala tuhri. Nabi nggak punya dendam. Nih hilangin. Halo, halo. Kalau pengen dapat kemuliaan dari Allah, hilangkan amin. Insya. Biarin orang omongin, biarin orang sakitin, biarin orang cerca kita. Jangan ada perasaan di hati kita buat dendam ngebalas apa yang orang perbuat kepada kita. Insya Allah Allah akan muliakan kepada kita. Yakin apa yakin? Percaya apa percaya? Sanggup kagak? Pret. Inni tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil. Baru sampai di bibir, di hati mah jauh banget, di tenggorokan juga belum nyampe, baru nyampe di bibir. Coba kalau sampai di hati, kita tawakal, pasrahkan kepada Allah. Nabi dicerca nggak ada perasaan Nabi pengen dendam. Kali Nabi pengen ngomongin. Kalau saya buka kisah bagaimana sejarah Rasul di Makkah, nggak ada orang yang namanya terakses dan tersinggung dengan baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad. Ini yang dibilang sukses tanpa ekses. Maka Nabi dapat undangan langsung dari Allah yang Nabi kagak tahu, Nabi kagak kepengen, Nabi nggak pernah punya harapan cita-cita. Tahu-tahu abis sisa dibangunin malaikat Jibril, suruh berangkat ke Masjidil Haram, dibawa ke Masjidil Aqsa, summa urija ila sidratil mun. Bagaimana selanjutnya? Insya Allah lain waktu dah. Insya saya makan cuman tuan rumah ya. Mudah-mudahan ibu bapak besok masuk Ramadan pada sehat.
kuat ibadah. Sebab ini momen saatnya yang paling penting buat kita nanti. Sampai kita baca doa baligna Ramadan waghfir lana dzunubana wa anta ya ghufran. Ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan. Sebab apa? Salah satu wadah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, khususnya buat kita. Buat apa kita menghadap kepada Allah? Ramadan jadi ladang investasi kita. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan di Ramadan, kita angkat tangan, sujudkan kepala, jatuhkan air mata dengan tulus ikhlas minta pengampunan kepada Allah. Allah akan ampuni salah dan dosa kita. Malam yusyrik billah, selagi manusia tidak dualismekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, jadi gua nambah lagi dah. Mudah-mudahan sampai kita Ramadan, umur kita bisa menikmati besok bulan Ramadan. Maka dari sekarang mumpung besok sebentar lagi tanggal 15, apa yang kurang Ramadan kemarin, yuk kita penuhi sebelum nisfu Sya'ban. Insya Allah malam nisfu jatuh malam Selasa atau malam Rebo. Mulai besok hari Ayamul Bait, Senin, Selasa, Rebo, 3 hari. Biasanya ibu-ibu yang suka pada rajin ibadah pada puasa sunnah. Insya malam nisfu di malam 15 atau di malam 16, habis maghrib, yang laki yang perempuan duduk di masjid berjamaah, lalu kita sholat sunnah tatawu, mintanya kepada Allah. Setelah itu kita baca surat Yasin. Pertama, moga-moga Allah kuatkan iman dan Islam. Kenapa? Sebab itu intan mutiara tadi yang paling mahal. Nggak ada yang kita bawa di hadapan Allah, harta nggak ada gunanya, pangkat nggak ada artinya. Yang akan ada artinya di hadapan Allah iman dan Islam kita. Kita minta hingga akhir hayat kita mati dalam keadaan mukmin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai Allah pesan jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Hari ini kita bisa ngomong Islam, belum tentu pada waktu akhir hayat kita bisa pertahankan Islam. Sampai kita berdoa ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Yang kedua, niat berikan rezeki yang berkah. Nggak usah dapat duit yang banyak, nggak usah rezeki yang banyak, yang penting mau kaya apa mau berkah? Woi, mau kaya apa mau berkah? Biarin gak kudu jadi orang kaya, yang penting orang berkah. Berkah yang bagaimana? Sedikit Allah kasih, tapi kita bisa buat tabungan akhirat. Sehat Allah kasih, sehat kita buat tabungan akhirat. Anak kita belum tentu bakal nolongin kita, saudara kita belum tentu bakal bantuin kita. Kalau udah kita di sono di hadapan Allah, siapa yang nolongin kita kalau bukan amal dan perbuatan kita sendiri? Belum ngerasain mati sih, makanya mati dah. Yo, yang kedua, niat biar rezekinya sedikit kita kasih ke jalan Allah. Nggak usah banyak bu, nggak usah banyak pak. Kadang-kadang kalau orang banyak pengen punya nilaian, pengen ditonton orang, pengen didengar orang, pengen dikasih tahu orang. Apalagi di zaman abad digitalisasi. Jangankan orang bersodakoh, jangankan orang nyumbang, lagi sholat aja masuk update status, masuk ke Instagram, biar kelihatan orang nih gua lagi ibadah. Iya pak iya. Coba dah datang ke majelis taklim begitu ngaji, buka kitab dulu apa nyari HP dulu? Ngapain nyari HP? Moto, cepret, tulis dan di bawahnya update status menuju jalan surga. Tai ledit. Pengen lihat pengen dipuji jangan kayak minta rezeki yang berkah biar bisa ibadah. Mudah-mudahan sampai ke Mek kita bisa ziarah ke kota Madin. Insya anak-anak kita jadi diajar dan dididik jadi anak yang soleh dan insya. Yang ketiga, niat mudah-mudahan Allah tetapkan iman dan Islam kita hingga akhir hayat kita. Minta tuh pada malam nisfu Sya'ban. Orang bilang A, orang bilang E, bilang B, bilang begini.
Bu, saya di Mekah dari tahun 78. Kalau ibu bapak sekarang pergi haji, pergi ke Mekah, lihat nggak sumur Jam-Jam? Ini sekarang nih, ada nggak, lihat nggak sumur Jam-Jam? Di zaman itu saya masih kelihatan tuh sumur Jam-Jam. Tahu apa yang terjadi? Kalau di viral di segala macam orang ngomong nisfu Syaban gak ada arti apa-apanya. Jangan ngomong kalau nggak tahu. Gua pengen bejek bacotnya. Nih, kalau mau tahu saya ceritain. Saya kasih buka sekarang, saya bentangin. Setiap malam nisfu Syaban, seluruh mata air dunia ketemu di Zam-Zam. Dan itu dari tahun 78, 79, 80 sampai saya pulang 81. Terakhir malam nisfu Syaban itu saya ngelihat ibu bapak air muncrat bertemu begitu tinggi sampai ke atas batas kaca sumur Jam-Jam. Jangan ngomong sama siapa-siapa ya. Itu rahasia. Makanya alhamdulillah saya dari tahun 90-an tiap malam nisfu mau ada urusan apa juga saya mah pokoknya berangkat dah ke Mekah. Mudah-mudahan yang sini besok tahun depan bisa. Insya apa Pak dalilnya? Baca dalam Mukhtarul Ahadis. Khamsul layalin yustajabu fihi doa. Ada 5 malam yang Allah ijabahkan itu doa. Yang pertama Lailatul Qadar. Malam Lailatul. Kapan itu terjadi? Dari mulai tanggal 20 sampai malam takbiran. Yang kedua Lailatul Nisfi Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Waktunya dari habis asar sampai nanti tengah malam. Makanya besok manfaatin malam nisfu Sya'ban. Jangan pada ayab-ayaban. Duduk manis di rumah, jamaah di masjid, habis baca Yasin, banyakin baca istighfar, banyakin baca tasbih, banyakin baca salawat, munajat minta kepada Allah. Jangan minta dunia. Satu yang kita minta, as'aluka ridhoka wal wa a'udzubika min. Itu aja kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah berikan keridhaan kepada kita, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yang ketiga Lailatul Idul Fitri, malam takbir. Biasanya kita repot bebenah, bikin kue, ayab-ayaban nyari pakaian. Benar apa benar? Akhirnya masjid mah kosong, kagak ada yang takbiran. Yang takbiran bocah mulu bocah. Allahu Akbar. Palak bengeng. Iya bayar. Duduk besok malam takbiran, habis isya kirim tawasul doa kepada ahli kubur. Halo, halo, takbir bareng-bareng di masjid. Tengah malam di rumah munajat, bangun biasa sahur. Sebelum berangkat sholat subuh, tengah malam jam 3 kita bangun, angkat tangan, itu malam ijabah. Masya Allah luar biasa. Kita kadang-kadang tiap malam Idul Fitri kita lupa. Repot sama urusan buat mejeng. Kadang-kadang yang mau pergi lebaran repot sama pakaiannya, repot sama dandanannya, repot sama makanannya. Padahal malam itu adalah malaikat lagi repot. Ma min abdin yusolli alaihi. Siapa di antara hamba saat itu dalam hadits qudsi dikatakan yang saat itu dia lagi sholat, wa da abdi, dia minta ampunan kepadaku, wa astajibu ala kulli ma da'a. Allah akan ijabahkan apa yang dia minta pada malam itu. Ih, serem. Ini jadi ngaji panjang banget gue ini. Yang keempat Lailatul Idul Ad. Yang kelima Lailatul Jum'ah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fuwan ya Rahman wa'fuwan ya Rahim. Allahumma bihaqqi suratil Fatihah wa bi sirril Fatihah
wa bi barakatil Fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa liman haqqun alaina wa lil mu'allimina al hadirina wal ghaibina wa li kafatil muslimina ajma'in wa amnun alaina bi syifa'il ma'rifah wa hab lana tashihal muamalah fima bainana wa bainaka 'ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli 'alaika wa husna dhanni bik wa amnun bi kulli ma yuqarribuna ilaika zulfa ya arhamar Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan amin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan waghfir lana dzunubana ya ghufran Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim fatub alaina innaka anta Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka anta raufur rahim bareng-bareng rabbi ighfirli warhamhuma rabbayani lagi rabbi ighfirli warhamhuma kama rabbayani Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful Rabbana fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Gobul, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah. Hari ini hujan kita datang ke majlis peringatan Maul Isra wal Mi'raj, moga-moga setetes setiap air hujan yang membasahi alam sekitar jadi saksi buat pengampunan dosa kita. Insya Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin yang berbahagia, demikian tadi ceramah agama Muhajjatul Hasanah yang disampaikan oleh Al-Mukarram Sumarno Syafi'i, dan sekaligus doa penutup, semoga dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, dengan mau'izah hasanah dan doa penutup yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Sumarno Syafi'i, maka selesai jualah acara peringatan Isra dan Mi'raj beserta doa ruahan bersama di lingkungan Masjid At-Taqwa. Kami sebagai pembawa acara dan seluruh jajaran panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran jamaah seluruh para undangan, dan tentunya kami memohon maaf apabila dalam pembawaan kami terdapat kata-kata yang tidak berkenan. Kalaulah ada sumur di ladang, bolehlah kami bernumpang mandi. Kalaulah ada sumur yang umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Akhirnya kami cukupkan dan kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.